Eh, saya akan membahas eh, ini dari kacamata dunia keuangan perbankan dan terutama yang terakhir saya membahas belajar dari Profesor Didi Rabini dan Faisal ekonomi politik. Pasal Undang-Undang P2SK, eh, satu PSK aja susah, ya kan ini dua PSK agak lebih berat ya, menurut saya. Hmm. eh, Dibuat secara, menurut saya, secara desain yang menurut kacamata daripada DPR. Sebenarnya ada dua pasal, ada dua makna yang penting di sini, yaitu yang pertama mengenai independensi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Itu sangat krusial. Tetapi kami lebih krusial membahasnya, di Infobank sudah kita bahas dua-duanya. Eh, yang pertama juga sudah dibahas, tapi yang kedua ini yang lebih sangat-sangat serius. Terutama bagian 8 Undang-Undang P2SK itu ada 50, pasal 50 itu adalah pasal selundupan sebenarnya. Sebenarnya yang lain nggak ada. Dan eh, melihat pembahasan daripada undang-undang ini sangat misterius. Tanggal 4 Juni itu disahkan paripurna. Tapi draftnya itu 14 hari kemudian baru kita bisa dapat. Biasanya wartawan itu disahkan kita bisa punya dapat draft. Nah, ini pernah terjadi juga sebelumnya, tahu-tahu ada pasal yang tidak dibahas ada gitu. Misalnya dulu adalah pasal penyidikan oleh otoritas jasa keuangan. Tiba-tiba tidak hanya otoritas yang punya penyidikan terhadap kasus perbankan, ada pihak lain gitu. Nah, saya tidak ingin bahas itu. Nah, saya ingin konsentrasi membahas yang mengenai cuci uang ini. Memang tidak didasarkan. Dan Pak Purbaya kemarin mengatakan bahwa uang yang dari mana asalnya saja itu boleh dibelikan bond, uangnya jadi bersih. Tetapi tidak menghilangkan kelakuannya. Tapi uangnya nggak apa-apa, tapi kelakuannya. Ya kan, kayak gitu. Misalnya, kalau uang korupsi gimana? Apakah dia punya bisnis atau tidak? Ini yang masih perlu dielaborasi. Nah, itu kira-kira latar belakang cerita daripada Undang-Undang P2SK. Dan undang-undang ini dikerjakan dengan sangat cepat. Menurut rekor di dunia akhirat, membahas undang-undang paling cepat ya di Indonesia. Misalnya Undang-Undang Danantara, cepat. Undang-Undang P2SK kan baru 2023, 2026 udah amandemen lagi. Besok ada lagi amandemen lagi. Itu ya konteks undang-undang. Saya tidak membahas lebih jauh, tetapi ini akan mempengaruhi. Nah, konteks fiskal makronya, latar belakang daripada pembiayaan. Indonesia berada dalam fase yang sangat krusial. Pembangunan infrastruktur nasional dan keterbatasan instrumen konvensional. Itu latar belakangnya. Kalau kami diskusi, kami baca, kemudian kami lihat sebulan pernyataan Pak Purbaya itu demikian. Pernyataan Pak Purbaya itu eh, pernah terselip, kita akan membuat insentif untuk orang yang punya simpanan 3 miliar. Untuk membeli bond tidak dikenakan pajak. Itu kami terus buat tulisan namanya Romusa Modal. Jadi uang-uang yang ada di bank yang tidak dipakai, kemudian uang yang di bawah bantal tidak dipakai akan dibelikan sesuatu, akan dapat stimulus. Nah, ternyata isinya ini. Jadi kami mengambil kesimpulan, ini otaknya adalah di lapangan banteng. Itu yang ini. Nah, ini ada kesenjangan pendanaan. Kita harus jujur. Ya, memang kesenjangan. Tetapi pemerintah tidak pernah jujur. Duit gua banyak, ya. Kalau duitnya banyak, ngapain kita belajar ke negeri Cina? Berutang sampai ke negeri Cina, Pandabon, ya kan gitu. Kemudian Danantara mengeluarkan global bond bunga 5,95, padahal market jauh lebih rendah. Nah, ini juga menyatakan bahwa ini eh, kita punya kesenjangan. Orang bilang oversubscribe. Pertanyaannya,
Danantara belum punya laporan keuangan. Tapi siapa yang beli? Kami menyebutnya round tripping. Jadi uang yang bolak-balik, uang dalam negeri yang bolak-balik. Dan ini pernah terjadi di China, Rusia, India di tahun 80-an dan 90-an. Nah, kemudian latar belakangnya beban defisit fiskal, mobilisasi domestik kebutuhan mendesak. Jadi negara ini sedang BUC, butuh uang cepat. Nah, solusi penjembatan ya adalah pemerintah mengenakan instrumen Patriot Bond dan bond merah putih. Gimana bisa saingan sama Muhammad dia? Gimana bisa pondok ini punya duit sendiri? Gimana? Kita naik gimana? Hah? Ini siapa? Boleh terus ya? Lanjut. Ya. Nah, ada dua. Yang pertama adalah fiskal, urusan Departemen Keuangan. Yang kedua adalah Patriot Bond, yaitu di Danantara dan bond merah putih. Nah, pengalian ketergantungan utang luar negeri menuju optimalisasi akumulasi modal yang domestik. Jadi ada dua mesin yang diharapkan akan mendorong pembangunan itu. Nah, mengenal pasal 50A Undang-Undang P2SK, ini adalah bagian 8, yaitu adalah nomor 4 tahun itu. Kewenangan luar biasa diberikan untuk menerbitkan surat utang dan surat utang khusus. Ini yang disebut surat utang khusus. Pertanyaan berikutnya, Danantara ini siapa yang harus ngawasi? Dia bisa ngambil uang seenaknya saja. Harusnya kan masuk otoritas jasa keuangan, awasin. Masa yang ngawasin hanya Tuhan? Ini kan GCG-nya seperti apa gitu. Governornya kan seperti apa. Nah, surat utang umum, instrumen yang komersial reguler biasa. Tapi ini surat khusus, Patriot. Kita sudah menginjak konglomerat lewat Patriot Bond, 2%. Katanya mau bangun apalah inilah. Pertanyaannya dibangun uang di mana? Dan ternyata duitnya ya tetap dibeliin surat berharga negara, masukin bank-bank, sudah dapat margin. Ya kan? Dari bayar 2%, dapat 6%, margin 4%. Cuancia, tanpa ngapa-ngapain. Ya kan? Nah, kemudian muncullah namanya merah putih. Bond merah putih. Awalnya memang dilepas begitu saja. Tetapi khawatir tidak ada yang beli, nanti khawatir akan ada yang diinjak lagi. Maka dibuatlah undang-undang P2SK di pasal 54 itu. Itu latar belakangnya. Jadi negara pendek kata adalah BUC, butuh uang cepat. Jadi Danantara butuh uang cepat. Selama ini APBN yang mendapat setoran dividen mulai tidak dapat. Dan Danantara dengan kita nggak tahu duitnya Danantara itu berapa, untuk apa, bagaimana, kok bisa ya ngeluarin bond di New York, nggak ada laporan keuangannya, kok bisa laku juga gitu kan? Ya kan? Ya kalau investor barangkali karena suku bunganya tinggi, mungkin ya kan, tetapi ya nggak sustain lah menurut saya. Oke, berikutnya. Nah, ini sistematika hukum pasal 54A. Ayat 1 tadi Profesor Didi menyebutkan yang terpenting adalah proteksi dan rumusan hukum perdata dan pidana. Jadi duit ini yang selama ini ditanam di tembok, di bunker, ya kan? Para koruptor itu nyimpannya sewa apartemen. Ingat nggak? Ada salah satu anggota BPK sewa di apartemen Grand Indonesia, ketemu duit sekian kardus, ya kan gitu. Nah, itu mungkin akan dicuci, dimaafkan untuk dimanfaatkan di pembangunan, ya kan? Secara moral ini nggak bagus gitu, secara moral, karena ini akan menjadi presiden yang jelek kemana-mana. Nanti Profesor Wijak saya udah baca itu bisa dijelaskan lebih jelas. Jadi ayat 1 konstruksinya sampai ayat 6. Kewenangan Danantara menerbitkan surat utang mandiri. Danantara berwenang. Ya kan? Ini pernah terjadi juga di Amerika. War bond. Jadi ketika perang waktu itu. Tetapi penduduknya dengan sukarela bahwa duitnya memang duit bersih gitu. Di Jerman juga pernah begitu. Bukan duit kotor gitu. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara sehat masih ada gitu. Oh, karena penduduknya sangat simpati terhadap orang mau perang, ya kita sumbangan lah.
begini, begini, begini. Kalau ini kan nggak, duit kotor, duit jelek, duit busuk atau apa bisa untuk membeli dan dimaafkan, ya kan? Maafkan. Kurnianya perdata, pidana juga, gitu kan? Ayat 2 diferensiasi jenis surat utang. Ada surat utang khusus. Kemudian prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko korporasi, yaitu dengan suku bunga. Penyertaan transaksi dan dalam sistem keuangan dimasukkan di dalam transaksi sistem keuangan. Nah, berikutnya kita bisa lihat, nah, ketentuan kontroversi. Ini yang menurut saya, pasal Profesor Di tadi sudah sebutkan, pasal 5 dan pasal 6, negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata. Nah, ini lebih dilindungin ya. Kalau yang MBG kan, KPK udah mengatakan, KPK tidak meneruskan penyidikan, ya kan? Motor tidak ditarik, padahal itu korupsi. Tempat lain kredit macet sudah dipidana. Bank sudah melakukan restrukturisasi dengan baik, sudah masuk kas bank atas jaminan yang diberikan oleh debitur, dianggap itu diselamatkan oleh pihak yang berwenang, ya kan? Negara mana yang dirugikan dalam restrukturisasi kredit? Nggak ada. Begitu aparat masuk, duitnya disita, berarti banknya akan mengalami kerugian yang itu masih terus dikejar. Kalau ini nggak, mau nyolong di mana, disimpan, habis itu beli bond, walaupun 2%, udah bersih. Kalau di luar negeri, ada agen pencucian uang, 50% duitmu jadi bersih, ongkosnya 50%. Ini bukan dapat ongkos, malah ditambah 2%. Gitu. Nah, ayat, data dan informasi yang berasal dari kegiatan transaksi pembelian surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar penentuan. Datanya nggak dapat. Sementara pegawai negeri, dosen dipotong pajak, buruh dipotong pajak. Nah, ini adalah kontroversi-kontroversi ekonomi politiknya yang seperti itu. Di dalam membuat keputusan, di dalam undang-undang, selalu bertanya kita, siapa yang diuntungkan? Pihak mana yang paling menikmati? Nah, siapa yang paling punya duit banyak? Mungkin para konglo dan oligarki gitu. Siapa sih yang punya uang duit banyak? Siapa sih yang punya duit uang banyak yang gelap? Gelap-gelap itu siapa? Ya kan? Nah, apakah itu yang akan dilindungi? Saya tidak menduga dan macam-macam. Tetapi ini kebijakan yang menurut saya perlu di judicial review karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Itu eh, pembahasan lain. Berikutnya kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di eh, eh, perspektif kebijakan, ini terjadi repatriasi modal, menarik modal milik warga, itu benar. Kedaulatan fiskal, mengurangi ketergantungan yang masih terhadap APBN, pembangunan yang sangat agresif. Ini sisi yang diuntungkan untuk itu. Repatriasi modal, menarik modal warga negara yang mengendap di luar negeri bisa, yang mengendap di bunker bisa, yang mengendap di tembok-tembok bisa. Kemudian kedaulatan fiskal, fiskalnya nggak akan terganggu. Ya jelas, karena selama ini dividen BUMN di-store ke APBN, sekarang sudah tidak ada. Nah, sekarang APBN itu minus daripada dividen, taruh aja 90 triliun. Nah, 90 triliun diambil dan antara. Duitnya buat apa? Ada yang tahu nggak dari seluruh orang di Indonesia ini? Bahkan mungkin Direktur Danantara pun juga nggak tahu gitu. Ini yang menurut saya perlu di garis bawah ini. Kita berikutnya Bu Sisil. Nah, sektor formal terpantau. Ini ada duit pembangunan itu 8.000 triliun dari kredit bank dan macam-macam kita hitung semua segitu. Nah, ada dugaan kalau Pak Wijoyo Nitisastro, IKOR kita 30%, jadi kita ada underground ekonomi, shadow ekonomi, uang-uang itu sekitar 20 sampai 30% daripada PDB. Itu kan gede banget yang tidak masuk dalam sistem keuangan. Itu kira-kira 20 sampai 30. Itu ada sekitar 9.000
triliunan lah ya untuk shadow economy ya 99.000 triliunan lah untuk yang nggak kecatat tuh. Uang judi lah, uang korupsi lah, uang sogok nyogok lah yang tidak masuk di dalam sistem. Seperti itu. Mengapa KPK selalu kalau ada korupsi selalu digeledah, temboknya digedor-gedor, dok 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 gitu. Nah, itu dicari tuh duit, ditanam di situ. Duit hijau, ya kan? Eh, duit merah atau duit apa kan gitu. Nah, metrik dampak strategisnya menurut saya, penyediaan modal, akses pendanaan pembangunan jangka panjang berbiaya terukur. Ini manfaat bagi negara ya. Insentif bagi investor, ya dapat imbal hasil lah, ya kan? Kepastian hukum, mekanisme transaksi diakui secara legal, ya kan? Imunitas dan intervensi hukum yang hukum kriminal. Ya, ini nyolong nggak apa-apa juga ini kan gitu. Integritas pajak, aset terintegrasi kembali. Jadi nanti begitu sudah balik lagi, barangkali duitnya akan dipajakin. Tapi begitu kita keluar, duit nggak dipajakin. Nah, nanti ini sangat berbeda dengan tax amnesty. Tax amnesty masih ditanya itu asal-usul duitnya. Ini kagak. Ya, jadi ini agak lebih berat ya menurut saya. Oke. Dilema resiko ya. Apakah jaminan imunitas hukum dan proteksi ini pertanyaan saya? Kerahasiaan data yang terlalu absolut demi menarik likuiditas jangka pendek setimpal dengan rusaknya integritas tata kelola hukum nasional. Pendek kata begini, jaminan imunitas ini dan kemudian proteksi kerahasiaan yang terlalu absolut hanya untuk cari uang itu jangka pendek ya. Apakah setimpal dengan rusaknya integritas kita di dalam tata kelola gitu? Setimpal nggak? Kita dapat duit 9 triliun, 9.000 triliun misalnya. Tapi rusak semuanya. Nah ini pertanyaan saya yang saya nggak bisa jawab. Mungkin Pak Wija juga bisa mau kritisi ini gitu. Kalau secara pribadi, ini akan merusak integritas tata kelola. Atau kita memang sengaja tidak ingin membuat tata kelola kita baik. Atau hanya pengamat saja. Atau hanya kita-kita aja yang berbicara tentang tata kelola. Sementara pihak sono nggak ingin berbicara tentang tata kelola. Sudah 1 tahun setengah, dan Nantara sudah berdiri. Tidak ada tata kelola yang baik. Buktinya apa? Nah, laporan keuangan pembentukan Danantara, pembukaan rekening neracanya sudah nggak ada. Mau nerbitin bond nggak ada yang tahu. Dapat bond 51 triliun tuh nggak ada yang tahu. Buat apa? Nggak ada yang tahu. Ya kan gitu. Atau mungkin dia itu makhluk di luar angkasa sendiri, jadi kita nggak boleh lihat gitu. Atau mungkin begitu gitu. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan saya aja sih. Berikutnya adalah siklus pencucian uang. Jadi pencucian uang ini pencucian uang Pak. Jadi kayak udah masuk kayak begini gitu. Dana hasil kejahatan, oke, korupsi, kartel, pajak dikumpulkan dalam bentuk tunai dan akun bayangan. Nah, sekarang layeringnya, pelapisan. Dana dipindahkan melalui rantai transaksi yang rumit. Nah, ini nggak lagi nih, transaksi ke bond. Terus diintegrasikan. Sekarang via Undang-Undang P2SK. Ini cara cucinya. Ini dirty money. Jadi, binatu uangnya begini sekarang ini. Jadi Binatu itu laundry, ya kan? Laundry. Jadi Danantara sudah menjadi perusahaan laundry terbesar, ya kan? Kalau ini direalisasikan. Tulisan saya mendapat respon banyak sekali. Dari anggota DPR Komisi 11 banyak sekali. Nah, maksudnya tuh lu apa nulis gitu? Ya saya nggak jawab, ya kan? Banyak ke kita udah banyak banget gitu. Ya, ya saya cuma nulis kalau tidak setuju ya nggak apa-apa. Dan itu adalah pandangan saya yang disupport oleh teman-teman di riset kita gitu. Ya, ini adalah siklus pencucian uang dan masuk itu barang. KYC-nya nggak ada, lo dari mana? Kagak tahu. Enhancement-nya, diligence-nya nggak ada, ya kan? Protokol penelusuran lebih dalam tuh nggak ada. Beneficiary owner kagak jelas, ya kan? Ini pilar standar yang ada di global. Ini dilanggar semua.
Oke, terusnya saya sampai berapa menit, Miska? 20 menit, Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja, Pak. Oke, udah lewat ya, nggak apa-apa Udah ya. lewat apa ya, Pak? Ya, prinsip utama verifikasi sumber dana, transparansi informasi, kepatuhan perpajakan. Ini sudah diatur di dunia internasional. Dibenturin dengan pasal 50 AP2 SK. Menolak dana jika sumber keuangan terintegrasi hasil kejahatan. Kalau P2SK, kekebalan dari tuntutan. Lah, kan aneh. Data transaksi wajib diserahkan. Kita aja transaksi lewat m-banking. Tujuan transaksi apa? Ya kan? Pembelian kopi klotok, gitu kan? Ini kagak ada. Ini gitu kan? Benturan data transaksi dilindungin. Ampun kalau. Data transaksi mutlak tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak. Ini kan jangka panjangnya secara tata kelola nggak baik. Oke, terusnya perbandingan regulasi, ancaman terhadap sektor pajak, erosi basis pajak, Pak. Tax base erosion, risiko ketidakadilan sosial dan fiskal, Pak. Yang seperti tadi di dalam saya bandingkan dengan model buruh dapat pengenaan pajak, dosen, ojol, kan kenain pajak semua tuh. Nah ini nggak ada. Jadi nanti profesi sumber-sumber uang ini kan udah ketahuan. Sumber-sumber uangnya ada di politisi, sumber uangnya di sini, di sana, di sini. Jangan-jangan itu, ya kan, mereka punya duit banyak, dicuci, ya nanti untuk perang lagi untuk gitu, gitu Pak. Oke, keterbatasan fungsi PPATK. Jadi PPATK gunanya untuk apa ini sekarang? Laporan transaksi keuangan mencurigakan nggak ada lagi. Padahal Infobank bikin training, APU PPT gitu, ya kan? Di bank nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu kan? Ini kagak ada lagi nih. Adanya ketentuan pasal 50 ayat 6 bahwa data transaksi pembelian Patriot Bond tidak dapat diajukan sebagai. Jadi PPATK untuk hari ini libur dulu, gitu kan? Jadi cuti besar gitu. Oke, dampak terhadap status kita yaitu di Financial Action Task Force setelah evaluasi kepatuhan rezim APU PPT anti pencucian uang ya peringkatnya mungkin akan diturunkan. Kredibilitas global kita makin diragukan. Jadi peningkatan sovereign risk premium jika dinilai sebagai safe, event pencucian uang ya barangkali akan diturunkan. Gitu kira-kira risiko-risikonya itu. Nah, perspektif ekonomi politiknya, sebuah bangsa yang mengalami dilema struktur klasik ini mengorbankan integritas pranata hukum demi mengumpulkan kapital pembangunan cepat atau mempertahankan hukum yang mesti harus merangkak lambat di dalam kemiskinan infrastruktur. Itu jangka panjang perspektif ekonomi politiknya. Skenario tata kelola unggul ya nggak ada. Jadi konsekuensi positifnya skenario ini bersih perlindungan hukum dibarengi dengan skema internasional whistleblower, audit independen, pertumbuhan produktif dan ini mungkin akan terdistorsi ke depannya. Oke, kira-kira itu ya skenario kegagalan sistem. Dia akan meruntuhkan reputasi, akan terjadi moral hazard, korupsi, akan dapat sanksi dari FATF, kemudian capital flight yang akan berlanjut. Gitu. Nanti November, kalau kita dari emerging menjadi frontier, ini kan menunda, menyiksa kita. Ini. Jadi ditunda sampai November untuk benerin lagi, menjadi dari emerging ke frontier, ini kan hari-hari ini tersiksa kita. Ditambahin ya tersiksa. Jangan-jangan ini disengaja biar cepet aja gitu. Jangan-jangan aku gitu kan. Ini gitu. Ya, rekomendasi mitigasi, penerapan KYC penuh, keterbukaan PPATK, audit penuh. Ini kan hanya berharap daripada kita yang di pinggir jalan aja gitu. Berharap aja. Mau didengerin nggak didengerin, mau bikin undang-undang aja setengah hari juga bisa jadi. Sekarang ini tidak ada
Masa anggota DPR marahin saya itu gara-gara kebijakan pemerintahnya kan gimana coba? Eh? Lu nulisnya begitu mulu kok kata dia bilang. Lu maunya apa kok? Kata dia. Maunya gue jadi anti asing aja lah. Oh, gitu aja sambil ketawa gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan luar negeri, Temasek begini, Norway begini, semuanya Bu, uang bersih semua Bu. Nggak ada uang jorok semua. Jadi uang bersih untuk pembangunan bersih. Kita pengen Temasek, Temasek bisa jadi sekarang. Dia tidak berutang dulu. Dia membenerin perusahaan-perusahaan dividen yang bagus, diambil baru dimainkan. Bukan utang dulu. Jadi ini udah menggali utang lebih dulu. Dari sisi benchmarking aja udah, menurut saya ya sudahlah, eh, kita tinggal menulis buku aja nanti. Ada 3 fail, triangle fail kita. Dan antara MBG dan Koperasi Merah Putih. Itu triangle fail kita yang sudah kita susun. Jadi resikonya fatal, peluang emasnya opportunity, likuiditas akan dapat banyak, APBN akan sedikit mandiri, ya kan? Strukturnya kokoh modelnya, tapi resiko fatalnya keretakan kepatuhan, pelebaran curang, moral hazard, pokoknya nyolong nggak apa-apa, ya kan? Diampunin asal beli, ya kan gitu. Kira-kira itu. Angelina, Aura kasih jangan bersedih, cukup sekian, terima kasih.